Halo sahabat Life Engineering, hari ini kita di mini podcast Life Engineering ini kita kedatangan tamu luar biasa namanya Mas Tersul. Halo, apa kabar Mas Tersul? Ini baik. Di era Omikron ya sekarang ya, di era Omikron. Nah teman-teman, di sini saya ingin sharing sama teman-teman tentang sedikit ilmu tentang Life Engineering ya, bagaimana Life Engineering itu bekerja terhadap Mas Sul ini. Oke. Nah Mas Sul, gimana kabarnya sekarang? Sangat prima. Sangat prima, luar biasa. Oke. Nah, untuk bisnisnya Mas Sul sekarang ini kan masih bisnis apa Mas? Jadi saya punya unit usaha. Yang pertama itu PT Tata Medika Indonesia, perusahaan bergerak di bidang klinik. Berbasis biro psikologis. Oke, berarti kayak nangarin orang-orang stres. Oke, terus lanjut. Terus yang kedua, ya saya direktur dari PT Teknologi Mega Corpora, perusahaan bergerak di bidang teknologi. Itu yang barusan kamu beli kemarin ya? Nah, tahun lalu. Nah, tahun lalu dia juga akuisisi perusahaan teknologi teman-teman gitu. Oke. Nah, Mas Sul, di era pandemi, pertama kali pandemi, kamu ngerasain efeknya di dunia bisnis gimana, Mas? Sementara ini ya, alhamdulillah ya, di pandemi ini justru malah kebalikan, soalnya kebetulan industri yang saya tangani ini, itu yang dibutuhkan di era sekarang. Contoh misalkan klinik psikologi gitu ya. 98% bisa dikatakan mayoritas orang memiliki keluhan anxiety, kecemasan berlebih. Maka ya ke Tata Medika. Kemudian yang kedua, karena sekarang eranya go digital, maka yang terjadi adalah banyak sekali pengusaha-pengusaha mulai dari UKM sampai corporate itu yang membutuhkan digital, membutuhkan jasa dari Temco. Jadi seperti itu. Oke. Nah, berarti kan sampean ini menangani banyak orang-orang yang stres gitu kan, secara mental dan lain-lain gitu. Nah, saya dengar-dengar Mas Sul ini dulu, Master Sul ini juga pernah hancur bahkan sampai di titik nadir itu puluhan miliar. Iya betul Mas ya? Iya betul. Itu serius itu? Serius. Total kerugian 24,2 miliar. Sekarang umur berapa? Sekarang 31. 31. Berarti itu kejadiannya di umur berapa? Sekitar 24-an ya, 24. 24. Kamu ngapain 24? Ngetrail. Nah, banyak orang ya di umur segitu itu masih ngopi-ngopi ya. Tapi di sini berarti kan Mas Sul sudah membayar harganya lebih daripada orang seusianya. Sehingga hari ini sampean bisa mengakuisisi beberapa perusahaan itu ya karena memang sampean membayar harga yang teman-teman lain tidak bayar gitu kan. Mungkin memang banyak orang yang nggak paham. Jadi kadang ngapain saya belajar ya, menghabiskan uang jutaan bahkan mungkin ratusan juta untuk investasi layar ke atas. Betul. Ternyata saat kita nggak belajar, akhirnya nilainya yang saya harus bayarkan sekian gitu. Oh, paham. Iya. Nih, perhatikan, guys. Hey guys, perhatikan. Ini Master Sul, kenapa dia bisa hancur waktu itu 20 miliar lebih? Betul. Karena nggak belajar. Nggak belajar, nggak punya mentor. Nah, hari ini Anda belajar di sini bersama Master Sul ini berarti nilainya 20 miliar lebih ya? Iya. Ya nggak? Nah, belajar yang cerdas itu belajar dari pengalaman orang lain. Daripada saya rugi 20 miliar, mending saya belajar dulu sama orang yang pernah rugi 20 miliar, kan gitu toh. Nah, terus gini Mas Sul. Mas Sul ini kan juga pernah karena nangani orang stres, secara mental juga pernah mengalami itu, sehingga sampai bicaranya dari hati ke hati kan. Dari hati. Pernah nggak ketemu karena di sini sampai psikologi juga, ada nggak orang yang sudah kaya raya luar biasa masih stres Mas? Banyak. Banyak Mas? Banyak. Jadi gini, bayangkan saja orang yang asetnya sudah triliunan itu masih aware sama kesehatan mental. Apalagi kita yang belum apa-apa kan gitu. Nah, mereka orang kaya itu ketika saya diskusi lebih tajam lagi, kenapa aware kesehatan mental, menyadari bahwa aspek sukses itu tidak hanya ada uangnya, ada ilmunya, ada skillnya, tapi harus ada softwarenya yang tertanam di pikiran bawah sadar. Jadi seperti itu. Makanya orang kaya itu untuk mempertahankan softwarenya, mengupgrade itu ya ke Tata Medika. Jadi seperti itu. Tata Medika nama usahanya ya teman-teman. Kalau Anda lagi pusing, Anda bisa main sini. Nah, jadi Mas Sul ini salah satu pelaku di Life Engineering juga di komunitas kami.
Jadi beliau ini juga kemarin bisa di salah satu program kita yang program tentang literasi keuangan, bagaimana menggunakan instrumen keuangan apa yang di masa pandemi seperti ini bisa mencetak angka yang luar biasa. Dan Mas Rasul membuktikan di era pandemi seperti ini, Mas Rasul bisa meng-create aset berapa miliar, Mas? Kalau di total ya 8,1 ya kemarin. 8,1 M dalam waktu berapa bulan? 1 bulan. Itu kalau orang nggak menguasai ilmu life engineering, Mas, merekayasa hidupnya, ini dikawinkan ini dikawinkan ini. Kira-kira susah nggak sih, Mas, kalau tanpa ilmunya untuk mencapai itu? Kalau tanpa ilmunya pasti akan berdarah-darah. Bisa jadi mungkin Anda akan mengalami kerugian lebih dari nilai saya. Nah, seperti itu. Kenapa? Memang kalau misalkan belajar apapun itu kan ada goalnya ya. Misalkan Anda mau bangun rumah, yang Anda pelajari pertama kali pasti minimal cari referensi bentuk rumah. Konsultasi, lalu mencari kontraktor sampai jadi rumah. Demikian juga misalkan teman-teman mau sukses, mau mencapai 10 miliar pertama, tentunya tanya-tanya dulu kan gitu. Infrastrukturnya apa gitu. Oke, skillnya, terus apa yang dibutuhkan dan lain-lain. Saya kira di life engineering sangat kompleks dan lengkap ya. Jadi kalau teman-teman pengen penasaran, ikut aja di life engineering ya. Ikut aja, nanti di sana saya akan sharingkan sama Anda. Dan itu sistemnya bulanan, dan teman-teman Anda bisa ngikutin bagaimana di kayak kuliah wes. Jadi kayak kuliah nanti di semester terakhir, ibarat kata di tahun ke-1 Anda bisa mencapai pencapaian yang luar biasa. Jadi di life engineering itu sama kayak Masul punya namanya Theta Medica gitu ya. Jadi kita mindsetnya dulu dibenerin. Jadi saya nggak ngajarin Anda langsung teknisnya, karena percuma juga kalau mental Anda masih belum mental pengusaha, percuma diajarin gitu. Betul. Jadi contohnya gini, kita ngomong sama UKM, lalu topik pembicaraannya lah tentang bagaimana cara menghitung valuasi, nggak nyampe. Nggak nyampe gitu. Nggak nyampe. Apalagi kalau misalkan ngomong lebih dalam lagi, misalkan aspek keuangan, misalkan kita bahas literasi keuangan, laporan keuangan, raca, laba rugi, itu pun paling kebanyakan UKM yang sederhana saja mungkin, catatan sederhana saja. Jadi ya itu pentingnya, kalau nggak menguasai, takutnya Anda tambah kerugiannya luar biasa. Jadi fungsinya life engineering itu merekayasa hidup Anda sendiri. Jadi Anda sebagai penguasa di kehidupan Anda harus bisa merekayasa hidup Anda sendiri. Kalau enggak, Anda akan buang-buang waktu, pikiran, tenaga, uang, bahkan bisa stres juga ya. Depresi tentunya. Nah, ini menarik karena di era seperti ini kan orang Indonesia. Kita ngomong sedikit keluar dari sini, tapi masih ada hubungannya dengan life engineering ya. Masul, di era kemarin ini lagi rame robot-robot, ngerti nggak? Ngerti. Yang robot lagi scam-scam itu? Ngerti. Orang Indonesia itu kalau dikasih penawaran yang enak-enak, tapi bakal ditipu, kok mau ya Mas? Itu masuk secara logika gimana itu? Jadi itu otoritas sih sebenarnya. Jadi sebenarnya menaklukkan orang itu kan cukup diiming-imingi, atau kita membangun personal branding. Flexing. Nah, kita ngomong flexing lagi nih. Nah, flexing. Kan juga lagi rame-ramenya flexing ini ya. Nah, ini kalau teman-teman sebagai masyarakat Indonesia yang nggak paham tentang merekayasa kehidupan, termasuk Anda bisa kena jadi korbannya flexing ya. Nah, secara pola pikir, saya ingin tanya, pola pikirnya, karena sampai kan mengajari tentang psikologi dan otak manusia nih. Orang kenapa kok bisa sampai kena iming-iming yang padahal dia tahu ini bakal scam loh, tahu dia. Teman-teman saya itu yang ikut itu bukan orang-orang biasa loh. Bahkan ada yang, ada orang-orang luar biasa intinya. Tapi juga dia ngerti bahwa ini nanti akan scam loh. Nah, tapi dia nggak ngerti exitnya kapan, sehingga sekarang kerugiannya luar biasa. Ratusan miliar loh, bayangin. Nah, itu gimana menurut Mas? Kalau bicara dari aspek psikologi itu ada namanya pikiran bawah sadar. Nah, untuk kita membypass masuk ke pikiran bawah sadar itu ada beberapa hal. Ada repetisi, pengulangan, atau mungkin kalau misalkan bahasa sederhana seperti ini bisa menggunakan iming-iming tertentu. Karena logika manusia itu nggak mungkin orang itu mengakui dirinya bodoh, dirinya miskin, itu nggak mau. Terus apalagi dikasih iming-iming yang sengsara, itu pasti nggak mau. Makanya ya dibalik saja logikanya. Dikasih yang enak-enak pasti dia mau. Walaupun itu sebenarnya itu meretas pikiran bawah sadar, menginstal akhirnya, walaupun orang kaya pun kalau sudah masuk informasi itu ke pikiran bawah sadar ya mengiyakan. Tetap iya gitu ya. Sehingga dia tetap kena ya. Betul. Padahal nih teman-teman,
kalau Anda mengetahui tentang instrumen, itu kan termasuk salah satu instrumen investasi yang super high risk ya. Karena kalau kita hidup di Indonesia, kalau Anda ngerti belajar di Life Engineering itu kita ajarin juga teknik investasi atau instrumen investasi apa saja yang perlu Anda gunakan untuk membuat kekayaan Anda semakin meloncat gitu. Tapi bukan nggak kayak gini juga, karena ini high risk-nya super sekali gitu. Saya melihat penawaran seperti ini pertama kali saja, gila ini orang. Kamu kok belak-belakan mau nipu gitu loh. Kan ini jelas mau nipu kan gitu. Tapi orang juga seneng ditipu, dan itu orang Indonesia. Atau kita bikin bisnis kayak gitu aja ya. Jadi dapat uang triliunan cepet loh itu. Cepet sekali gitu. Nah teman-teman, terus gimana Mas Zul? Untuk menangani seperti itu Mas Zul, supaya kita punya benteng terhadap diri kita. Kan banyak teman-teman juga di era pandemi ini kan mereka terpuruk nih, dalam arti anggap saja mereka belum mengerti tentang life engineering gitu. Simple kata, caranya yang paling simple untuk mengalami kita self healing dulu sebelum kita action gimana Mas? Maksudnya untuk mencari minimal kita fresh lagi, terus kita baru action. Sebenarnya paling sederhana itu kalau saya punya prinsip itu saling merangkul, saling mendukung, saling membangun. Dan itu hanya bisa dilakukan tidak dengan sendiri, tapi dengan komunitas bareng-bareng yang memiliki tujuannya sama. Tapi agar teman-teman misalkan moodnya tidak melayang kemana-mana, maka perlu dipahami bahwa ada segitiga kehidupan. Yang bawah itu kan banyak orang, atasnya lagi lebih sedikit, lebih tinggi, lebih sedikit. Nah, tinggal Anda pilih yang lebih sedikit atau lebih banyak sama orang-orang yang lain. Artinya apa? Memang di komunitas itu selalu ada badai, ya, ada selalu ini itu. Tapi Anda kalau tidak memiliki pegang teguh prinsipnya untuk mencapai puncak itu, yang terjadi Anda ikut-ikutan yang lain. Padahal yang lain belum tentu benar. Jadi seperti itu. Makanya paling mudah adalah berkomunitas dengan komunitas yang benar, kemudian menikmati fasilitas-fasilitas yang cukup baik yang disediakan, positive thinking udah. Tidak perlu self healing, karena kalau self healing dipaksakan sendiri dengan pikirannya masih seperti itu nggak akan kondusif, hasilnya juga nggak maksimal ya. Iya. Kalau menurut Mas life engineering gimana Mas? Setelah sampai masuk di komunitas luar biasa ini gimana sampai melihat di life engineering ini? Kompleks, jadi sebenarnya bisa dikatakan tingkat dunia. Kalau teman-teman tahu Tony Robbins, dia punya training itu harganya ratusan juta bahkan miliaran. Mulai dari Life Revolution atau Life Mastery ya. Itu cuma membahas tentang mindset, kehidupan Anda. Anda nggak diajari kaya di situ. Tapi itu ikut aja itu bayarnya 50 juta loh Mas. Iya. Itu paling murah itu sekitar 27 itu paling belakang. Paling belakang. Dan kalau sudah beres, nah membereskan ini pun nggak bisa instan. Tidak seperti sulapan sekali jentik jari jadi gitu ya. Tapi membutuhkan waktu juga, kesabaran juga. Begitu sudah terbentuk bagus, baru keilmuannya lain, misalkan belajar literasi keuangan, membandingkan investasi A, investasi B, pilihan yang baik yang mana dan lain-lain. Sampai pada ujungnya adalah prinsip-prinsip apa yang mau diperbesar dalam bisnis. Misalkan pengen dalam literasi keuangan, ya sudah kita pakai prinsip literasi keuangan. Kalau misalkan aku kok pusing, ya ambil lagi prinsip-prinsip yang lain. Misalkan properti contohnya. Properti. Emas gitu ya. Ini seperti itu. Jadi nggak perlu dipaksa melihat orang, melihat diri sendiri. Tapi di komunitas ini saya percaya memang bisa untuk men-scale up diri Anda. Oke teman-teman. Jadi ini sebuah wacana buat teman-teman ketika teman-teman mau memulai berbisnis di era seperti ini, mending cari mentor ya. Jadi lebih enak. Lebih simpelnya lagi, yuk Anda gabung di Life Engineering. Jadi di komunitas kami ini, termasuk nanti Masul juga rela ngajar nggak ke sini? Iya. Nanti akan sharing juga. Sharing juga sama Anda. Jadi di sini ini sudah terbukti teman-teman, di Life Engineering ini ada banyak orang. Saya punya sekitar ribuan murid juga yang di sana. Orang mulai punya hotel, macam-macam lah, banyak sekali. Yang itu nanti akan kita sharingkan lengkap di Life Engineering secara lengkap. Jadi gabung Anda di Life Engineering, nanti kita belajar bersama di sana, dan dalam waktu 1 tahun, insya Allah Anda akan punya hidup yang luar biasa. Oke, thank you Mas Zul ya. Semoga tambah sukses, tambah luar biasa. Amin. Dan salam action.